setiap apa nih keluar tahun itu sama saya ini aja, Oh, santai santai. aja, saya juga Santai. santai. Dia bilang bapak udah ya, itu hal yang biasa. Oh iya. Ya ini jadi Yang saya tahu ya sejarah itu saya ceritakan. iya Tapi yang betul. saya kagak tahu, jangan coba-coba saya ditanya, nggak nyambung. Oh ya, jadi saya sempat baca-baca biografi di Masjid Jami Al Makmur. Salah satunya itu peninggalan maestro lukis Indonesia yang terkenal yaitu Raden Saleh. Yang disebut juga Syarif Bustaman. Apa Syarif Syarif Bustaman? Bustaman. Mm-mm. Syarif Bustaman itu pelahir orang Semarang, lahirnya tahun 1811. Orang Semarang. Orang Semarang 1811. Nah, itu bagaimana sih Pak? Apa namanya sampai akhirnya Raden Saleh itu akhirnya bisa membuat masjid ini, dan ini termasuk masjid tertua yang ada di Indonesia dan Jakarta khususnya. Jadi begini, beliau itu dari tahun 1829 sampai 1839 beliau itu seorang pelukis. Jadi seorang pelukis dari Indonesia. Nah, beliau itu kerja sama orang Belanda. Lantas karena untuk memperdalam lukisannya, dia pergi mengembara ke Eropa selama 10 tahun kurang lebih. Pulang dari Eropa, dari negeri Belanda, dari Jerman, langsung pulang beli tanah di sini. Beli tanah di sini sama seorang tuan tanah. Nah, beli di sini, lantas tinggal di sini beberapa lama kemudian. Nah, dia mengizinkan untuk bikin musola. Nah, warga di sini diizinkan untuk bikin musola di dalam sini. Di dalam sini. Itu kalau lihat lokasinya itu sekarang tempatnya perawat-perawat, asrama perawat-perawat itu di dalam. Nanti bisa kita lihat lokasinya. Jadi begitu lantas ya dibikin di situ seperti kayak surau. Jadi dibuat kayak tandu gitu. Simbolnya kayak tandu, terbuat dari lingkarannya di bilik dan bambu. Dari bambu dan dari sejarahnya itu ya, dari sejarahnya. Nah, itu di situ. Jadi orang-orang masyarakat sini kalau mau sholat bilang ke masjid langsung ke sana, larinya ke dalam. Karena di zaman penjajahan itu orang takut. Orang takut kalau ibadah terlalu jauh terlalu lain. Nah, 1840 itu dibuat di situ ya. Setelah 1840 itu 1890 langsung dibuat sini. Di sini masih hutan nih, masih pompongan semuanya. Kalau kalau pompongan ini nggak ada ini itu sampai ke sana tuh. Satu pohonan. Nah, setelah udah itu pohon ini tanah daripada Raden Saleh dijual sama Yayasan EMA. Yayasan EMA itu dia keturunan Belanda. Yayasan EMA beli langsung, nah dibuatkan seperti yayasan yang berbentuk seperti rumah sakit, seperti gereja. Nah nih di Yayasan EMA ini. Nah Raden Saleh punya sebesar ini nih, lingkaran dari rumah sakit ini, yang sekarang rumah sakit ini itu sampai batas ini tanahnya dia, sampai belakang sampai ke sana. Cuman dibataskan dengan dengan kali got besar gitu, kali untuk kalau dibilang ini kayak muara jadi. Terus seperti situ di sana ada kali sekarang itu udah ditutup, diratakan buat untuk main-main anak-anak sekolah. Sekarang juga udah dibikin jalan udah tinggal setengah. Kalau di sana aslinya tuh seberang sana tuh. Kalau lihatnya sebesar itu jadi. Nah, lantas sudah dibeli sama Yayasan EMA. Nah, Yayasan EMA ini dia kan nggak seneng kalau ibaratnya di dalam lokasi itu ada masjid. Nah, dia orang Kristen. Sedangkan dia dirikan gereja tujuannya. Udah diusir kita. 1890 pindah kemari, buatlah kayak surau gitu, jadi nggak terlalu besar. Dulu masih surau. Karena penduduknya masih sedikit. Penduduk di sini dulu namanya Cikini Binatu, yang sekarang Raden Saleh II. Di sini bukan jalan Raden Saleh,
namanya Lan Alatas. Lan Alatas ya, artinya Lan itu bahasa Belanda. Lan artinya jalan, Alatas itu tuan tanah. Jadi yang menguasai Alatas. Dari sini sampai sini sampai tim sana tuh atas kan pasir tuh. Gitu. Nah, jadi Bapak dari lahir tuh udah paham banget ya di sini tentang Saya itu kan sejarahnya. Iya. cerita dari kakek nenek saya orang tua ya. Jadi setelah udah dibuat di sini ya, lama-lama kan perkembangan manusia ini kan tambah ini. Tambah ini. Terus di sini juga dibuat apa namanya, dibuat musola atau masjid terlalu kecil gitu. Nah sekarang untuk dikembangkan pindah ke sana tahun 1930-an, pindah ke sana tuh, pindah ke sana terus langsung apa namanya 1930-an sampai dibuat lah nih apa nih, Diperbesar. diperbesar nih. Nah itu untuk membuat masjid itu dananya dari masyarakat ini Binatu. Oh, jadi masyarakat. Jadi masyarakat ini, nah yang uniknya ini ya, yang uniknya. Jadi masyarakat yang beragama Islam yang ada di lingkungan Cikini Batu atau Raden Saleh II itu diwajibkan kalau ibaratnya dia masak satu piring segini ya. Nah, itu nanti diambilkan satu raup itu. Ditaruh di kaleng. Jadi masing-masing rumah itu ada satu kaleng susu, dibikinkan kawat, digantung di rumah. Itu untuk apa tuh? Nah, jadi kalau ibaratnya ibu-ibu mau masak, ambil satu raup, masukin ke sini. Nanti terus di sini ada pengamannya, kasih seng gitu. Nanti kira berapa hari kemudian, 2 hari atau 3 hari, itu ada anak-anak muda yang dipimpin juga. Istilahnya kalau sekarang ya yang aktif dalam masalah apa namanya masjidan itu, remaja masjid. Jadi anak-anak ini nih udah ini ngambilkan semua, diambilkan, dikumpulkan, taruh di sini, taruh di masjid. Ibaratnya dari sekarang di sini kan ada 21 RT. Ibaratnya RT 1 ini saya dapat nih ibaratnya 10 liter. Terus RT 2 dapat 5 liter, RT 3 terus kumpulkan banyak gitu kan. Nah setelah itu dijual. Beras pada waktu itu mahal soalnya. Dijual berharga benar gitu, kayak emas dulu beras. Ya, saya juga nggak tahu ceritanya begitu. Jadi beras itu orang tuh banyak makan, bikin nasi satu raup, bikin bubur. Nah, setelah udah dijual, diberikan batu bata. Diberikan batu bata untuk itu. Terus diberikan kapur. Semen. Terus, ya. Semen nggak ada, Bu. Belum ya. Nah, ada ceritain. Nah, terus untuk membangun ini itu pasir, pasir, kapur, sama batu merah ditumbuk. Jadi ada yang nyari batu merah tuh yang bekas potong-potong kecil tuh di jalan, bekas orang bikin rumah, diambilin, kumpulin sini, itu ditumbuk. Nah itu diantaranya ibu-ibu tuh ikut andil di sini, yang macam-macam kayak nenek saya gitu, ikut andil pada berlomba-lomba untuk mencapai ini masjid ini. Jadi tumbuk, ntar diayak, masukkan kasih pasir, kasih semen, baru kasih pasang bata. Jadi bisa dibilang masjid ini dibangun itu berdasar apa ya? Dari sodakohnya masyarakat zaman dulu. Cikini Binatu. Iya. Nah, apa sebab dinamakan Cikini Binatu? Ada lagi kan? Iya. Cikini Binatu itu jadi dulu Cikini Binatu ini tempatnya orang yang cuci baju. Jadi di sini di rumah sakit Cikini ini yang dibeli sama Yayasan Emma itu saudagar orang-orang Belanda. Itu orang-orang Belanda, orang intelek lah gitu. Yang tidak mau tahu, pokoknya baju tinggal bersih, ini tinggal bersih. Jadi masyarakat yang sini yang tukang cucinya. Itu sekarang laundry deh. Makanya dibilang Binatu. Binatu. Iya. Tahu sejarahnya tuh. Di situ. Kalau orang sekarang kan itu Binatu apa nih? Lalu itu Binatu artinya sekarang laundry, kerennya di bahasa kerennya. Iya betul. Itu jadi ya udah apa namanya udah dicucikan,
Nah dicucikan juga di sungai, di Kali Ciliwung situ. Iya. Itu masih jernih Bu, Oh, iya. bisa kelihatan dasar kalau kita lihat gitu. Itu masih jernih. Dulu kan nggak ada plastik, nggak ada ini, daun. Jadi kalau daun itu kan dia kadang alis terus langsung hilang gitu. Dan nggak bisa menimbulkan banjir Bu. Sekarang timbulnya banjir tuh karena itu plastik itu. Menyumbat, kalau dulu nggak ada daun tuh, air jalan terus. Bersih jernih, dipelihara sama orang-orang sini. Kalau orang mau buang hajat besar yang nggak punya WC, itu kadang-kadang malam dia baru buang hajat. Kalau agak siang ini, kalau nggak terlalu ini, nggak ada, orang jarang yang buang air. Di malam dia buang hajat besar itu. Nah itu jadinya ceritanya. Iya. Oh, jadi Terus sangat jadilah di sini dibuat nih, jadilah ini sampai ke menaranya tuh, Iya. sampai ke menaranya, sampai ke ini. Iya. Jadi ini bangunan dari awal, sudah dari awal itu seperti ini atau apa ada renovasi atau segala Ya macam? ada renovasi kan itu tetap awali ini. Dari awalnya sudah seperti ini apa ya Cuman wujudnya? nggak renovasi nih. Renovasi baru-baru paling ini aja, yang baru-baru kemarin 2019. iya maksudnya 2008, Oh, iya. 2006 nggak salah. Ini saya waktu itu masih kerja, jadi saya dia angkat jadi pengurus masjid. Saya bilang saya masih kerja, nggak bisa, saya nggak mau, tapi saya tahu sejarahnya, jalannya di renovasi. Saya bilang kok kayu ini tidak bukan kayu jati gitu. Kok kayu ini udah terus. Nah jadilah ini. Nah itu kalau menaranya Bu, kalau menaranya itu kegunaannya kalau misalkan waktu sudah masuk, misalkan jam 12, waktu sudah masuk, lantas 5 menit sebelum waktu itu muadzin sudah naik ke atas. Dulu speaker nggak ada Bu, di bawah tahun 60 itu nggak ada speaker yang sampai kayak macam begini. Nggak ada. Jadi teriak langsung. Teriak langsung itu pakai Azan. colong kaleng. Oh iya iya. Teriak itu sampai ke kampung kedengaran. Oh. Sampai suaranya itu orang-orang dulu. Iya. Sampai ke sana dia mutar tuh. Kita dengar, udah azan sampai dia mutar itu. Ini menara Bu, ukurannya tuh itu bisa lihat Monas loh. Hah? Nah nggak percaya kali, karena sekarang ada gedung-gedung tinggi. Oh ya dulu dulu mah terlihat Saya jelas itu ya. masih ada gambar itu nggak salah. Saya melihat Monas, lapangan Ikadar dulu lapangan Ikadar, bukannya Monas, lapangan Ikadar, tempat Soekarno pidato. Gitu. Jadi bisa lihat dari situ. Makanya waktu lagi belum dibangun gedung tinggi-tinggi itu ada anak-anak mahasiswa survei, nanya saya lihat sana, kalau nggak percaya lihat. Benar dia lihat, aduh bener katanya, aduh Monas pada foto sama dia. Dapat bangganya nggak tahu dia tuh, belum lagi ceritanya gitu. Iya. Nah terus ini pintunya nih ada berapa nih? Ada 667 ya, sana 3, 6, 1, 7. Pintu utama itu. Iya. Ada 7. Nah, jendelanya ini ada 3, 2, 5, 10 tuh sawah. Jendelanya itu asli. Itu asli nih. Jati. Ini asli jati. Ada filosofinya nggak tuh Pak? Filosofi apanya maksudnya? Pintunya ada sekian, jendelanya sekian. Enggak. Kalau saya tuh karena udah tahu ininya aja, karena setiap hari di sini. Jadi nggak tergantung. Justru filosofinya tuh orang yang bertanya kenapa untuk yang ajan itu bisa hilang tuh kaleng itunya. Nah inilah. Oh, itu kan bersejarah juga ya termasuknya. Saya tuh yang sedihnya di situ tuh. Kenapa nggak sama belum lama aja saya nih simpan genteng ini, simpan genteng aslinya itu kan baru nih semua nih. Iya. Ganti ini karena sering bocor. Yang aslinya saya simpan itu buatan Belanda. Batavia itu, terus ada bacanya bahasa Belanda. Itu saya simpan. Saya taruh di bawah menara, ada 20 saya cuci gitu. Masa tinggal batu batanya satu blok aja. Berarti itu saya cuci itu ada 20, yang lain itu udah hancur-hancuran. Padahal saya jatuh sakit. Habis selesai ini udah bangun renovasi sama itu.
saya jatuh sakit, masuk rumah sakit. Jadi selama sebulan saya nggak aktif di masjid. Dan Nah, itu apa jendelanya nggak ada setelah Begitu Bapak saya datang, bukan jendelanya, jendela nah, gentengnya, genteng. genteng aslinya. Kebetulan arsiteknya minta, mana Pak Saldi beberapa hari yang lalu. Saya bilang ada di sini, saya buka kagak ada. Astagfirullah. Saya bilang, saya sambil ngomel-ngomel, saya tanya satu, pada nggak ada yang ngaku. Ya udah, mau diapakan Pak, saya bilang gitu.